Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang semuanya. Baik, selamat siang. Kami dari kelompok 5. Di sini kami akan memaparkan hasil diskusi kami, yaitu tentang spesies individu dalam ekosistem. Di sini kami beranggotakan 3 orang. Ada yang pertama, saya sendiri Lutfia Purwotayuni. Yang kedua ada Nendi Nugraha. Yang ketiga yaitu ada Sylvia Nisa Nurfadila. Nah, langsung mulai saja. Yang pertama adalah latar belakang. Bisa dibaca ya. Untuk latar belakang yaitu lingkungan merupakan sebuah kondisi fisik yang di dalamnya terdapat kombinasi sumber daya alam dengan ekosistem atau makhluk hidup serta sumber daya lain. Ekosistem merupakan suatu kondisi fisik atau tempat tinggal makhluk hidup yang terbentuk karena adanya hubungan timbal balik di antara makhluk hidup dengan lingkungannya, di mana di dalamnya mencakup komponen biotik dan komponen abiotik serta bagian dari ekosistem ini. Nah, untuk pemaparan selanjutnya yaitu akan dilaksanakan oleh saudari kita yaitu Sylvia Nisa Nurfadila. Kepadanya dipersilahkan. Baik, sebelumnya izin off kamera karena terkendala jaringan. Jadi di sini saya akan menjelaskan beberapa materi. Yang pertama ada habitat. Nah, pengertian dari habitat menurut Odum pada tahun 1993, habitat merupakan suatu kawasan berhutan maupun tidak berhutan yang menjadi tempat ditemukannya organisme tertentu yang di dalamnya mencakup komponen biotik dan abiotik seperti iklim, udara, air, serta komponen lainnya sebagai penunjang kelangsungan dari makhluk hidup. Nah, sedangkan menurut Morrison, habitat itu dapat didefinisikan sebagai sumber daya dan juga kondisi yang terdapat di suatu kawasan serta ditempati oleh spesies. Nah, spesies sendiri merupakan suatu indikator yang mengacu pada pengelompokan suatu dari organisme ataupun bioma. Nah, jadi secara sederhana habitat itu dapat didefinisikan sebagai tempat tinggal atau lingkungan fisik di sekeliling populasi suatu makhluk, organisme ataupun spesies sebagai tempat untuknya melakukan aktivitas dan melangsungkan atau melaksanakannya, di mana lingkungan fisik tersebut akan mempengaruhi spesies tersebut di dalam suatu habitat. Nah, di dalam suatu habitat juga biasanya terdapat beberapa kelompok spesies yang mendiami habitat tersebut. Jadi, di suatu habitat itu dihuni tidak hanya oleh satu spesies, melainkan oleh beberapa spesies. Next. Next, nah, kemudian ada klasifikasi habitat. Nah, habitat sendiri diklasifikasikan menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada daerah tundra. Nah, wilayah daerah tundra ini letaknya itu atau terdapat di bumi bagian utara atau berada pada daerah lingkaran kutub saja, di mana daerah tundra ini memiliki iklim kutub yang dingin dan panjang. Kemudian ditumbuhi oleh semak belukar serta lumut karena cuacanya yang relatif dingin sehingga tumbuhan lain itu sulit untuk hidup di sana. Kemudian ada hutan taiga. Nah, hutan taiga atau biasa juga disebut dengan sebutan hutan konifer ini merupakan kawasan di daerah tundra yang memiliki 4 musim, yaitu musim semi, musim gugur, musim panas, dan juga musim dingin. Nah, hutan taiga sendiri memiliki curah hujan antara 35 sampai 40 mm per tahun, serta memiliki musim dingin yang panjang setiap tahunnya, tetapi memiliki musim panas yang relatif singkat. Kemudian ada habitat padang rumput. Nah, habitat padang rumput ini suatu daerah yang memiliki ciri-ciri seperti terdapat pada kawasan tropis sampai subtropis. Kemudian hujan turun di daerah padang rumput ini secara tidak teratur dengan curah hujan rata-rata 25 sampai 50 mm per tahun yang mengakibatkan tumbuhan lain itu sulit untuk bertahan hidup kecuali jenis rumput-rumputan dan semak belukar. Kemudian ada daerah
gurun. Nah, daerah gurun ini merupakan daerah yang memiliki curah hujan yang sangat rendah, yaitu kurang dari 25 mm per tahun. Juga di gurun itu terjadi tingkat penguapan yang sangat tinggi, bahkan mencapai 40 derajat Celcius atau lebih ya pada musim panas, serta terjadi penurunan suhu yang sangat rendah di malam hari, di mana di malam hari itu suhu akan berubah menjadi dingin. Kemudian habitat air tawar. Nah, habitat air tawar sendiri dibagi menjadi dua jenis, yaitu perairan mengalir atau disebut juga dengan lotik, dan perairan menggenang atau lentik. Nah, termasuk di dalamnya itu jenis-jenis dari habitat air tawar ini meliputi ada sungai, kolam, danau, serta rawa. Nah, habitat air tawar ini dicirikan dengan kondisi airnya yang memiliki kadar garam yang rendah. Kemudian ada habitat laut. Nah, habitat laut sendiri dikenal juga dengan sebutan ekosistem bahari, dengan memiliki ciri-ciri diantaranya yaitu memiliki kadar garam yang tinggi, apalagi untuk di daerah tropis. Terbagi menjadi daerah yang cukup mendapatkan cahaya matahari atau fotik, serta daerah laut yang kurang mendapatkan cahaya matahari atau daerah afotik. Kemudian ada daerah hutan basah. Nah, daerah hutan basah atau biasa juga disebut dengan hutan hujan tropis ini merupakan suatu bioma yang berupa hamparan hutan yang selalu lembab dan basah. Biasanya terdapat di daerah dengan lintang 0 sampai 10 derajat ke utara dan selatan garis khatulistiwa, sehingga mendapat sinar matahari yang cukup sepanjang tahun. Nah, hujan hutan tropis sendiri memiliki curah hujan yang sangat tinggi, yaitu lebih dari 200 mm per tahun, serta terdapat berbagai jenis tumbuhan dan hewan di dalamnya karena daerahnya yang relatif subur. Kemudian daerah hutan gugur, atau biasa juga disebut dengan hutan musim. Nah, hutan musim ini tersebar di wilayah yang memiliki iklim tropis dan subtropis, memiliki 4 musim, serta tumbuhan yang tersebar itu berupa pohon-pohon yang berdaun lebar dan hijau pada musim dingin, tetapi dia akan berguguran pada saat musim panas, serta memiliki jenis tumbuhan yang relatif sedikit. Next. Nah, kemudian ada klasifikasi habitat dari segi waktu. Yang pertama ada konstan atau disebut juga dengan panggah, yaitu kelangsungan serta suatu kondisi dari habitat yang bersifat terus-menerus. Jadi suatu kondisi kelangsungan habitat itu akan berjalan terus-menerus, baik itu bersifat baik maupun buruk. Kemudian ada bersifat musiman, di mana kondisi habitat itu akan berubah seiring berjalannya waktu, baik itu berubah ke hal yang baik ataupun buruk, sehingga bisa dikatakan layak atau tidak layak untuk dihuni. Kemudian ada tidak menentu atau tidak dapat diperkirakan. Habitat ini memiliki kondisi yang sangat bervariasi sehingga sulit untuk ditebak. Kemudian ada efemeral, yaitu suatu kondisi habitat yang baik itu cenderung bersifat atau berlangsung secara singkat dibandingkan dengan kondisi lingkungan yang tidak baik, biasanya berlangsung secara lama. Kemudian next, ada pemanfaatan dan seleksi habitat oleh suatu organisme. Nah, organisme itu menggunakan habitat dengan memanfaatkan sumber daya, baik itu sumber daya biotik atau benda mati maupun abiotik, yaitu benda hidup. Nah, habitat ini digunakan untuk dijadikan daerah jelajah, sarang, perlindungan, daerah larian, atau digunakan untuk kegiatan hidup lainnya. Nah, adapun menurut Litvaitis dan kawan-kawan pada tahun 1996 berpendapat bahwa di dalam sebuah area terdapat satu atau beberapa kategori pemanfaatan. Organisme melakukan suatu seleksi terhadap sebuah habitat yang akan ditempatinya, di mana seleksi habitat ini merupakan bagian dari sebuah proses atau perilaku atau dilakukan suatu organisme dalam memilih habitat yang sesuai guna menunjang kehidupannya. Kemudian habitat itu diseleksi oleh suatu organisme berdasarkan jumlah ketersediaannya, di mana ketersediaan tempat
Jadi organisme itu mencari jumlah ketersediaan tempat untuk berlindung, daerah beristirahat, kualitas dan kuantitas vegetasi, daerah pemeliharaan, yaitu dalam hal proses perkembangbiakan dari si ekosistem tersebut, serta daerah yang dianggapnya itu sesuai demi menunjang keberhasilan dan kelangsungan hidupnya, di mana kualitas habitat ini akan mempengaruhi kemampuan bertahan hidup dari suatu spesies. Misalnya, ketersediaan vegetasi yang tepat bagi suatu spesies, serta sebagai tempat berlindung yang aman untuk spesies itu bisa menghindar dari suatu predator. Nah, di alam sendiri, habitat itu memiliki berbagai macam organisme, baik itu berupa vegetasi maupun populasi hewan yang di dalamnya. Organisme tersebut akan membentuk kelompok dan terkonsentrasi pada berbagai tempat yang dirasa cocok untuk ditempati dan ditinggalinya. Sehingga masing-masing dari organisme tersebut akan menempati mikrohabitatnya, yaitu berupa lingkungan yang memiliki kondisi paling optimal serta dekat hubungannya dengan suatu organisme. Nah, contohnya sendiri ada pada gambar ya. Jadi gambar tersebut merupakan gambar jamur pelapuk kayu, di mana organisme tersebut hanya bisa tumbuh di bagian batang tumbuhan yang sudah lapuk, lembab, dan teduh. Nah, secara umum kondisi lingkungan tempat hidupnya ini sangat berbeda dengan kondisi habitat dari ekosistem lainnya, yang kemudian menjadi tempat khusus dan disebut dengan mikrohabitat. Nah, jika mikrohabitat tersebut memiliki iklim yang berbeda dengan daerah sekitarnya, maka akan disebut dengan mikroklimat atau iklim mikro. Nah, untuk habitat tersebut, di mana di dalam sebuah mikrohabitat setiap organisme itu akan terkonsentrasi dan beradaptasi baik secara perilaku, fisiologi maupun struktural. Next. Kemudian ada pengertian relung atau niche. Nah, relung sendiri dapat diartikan sebagai keseluruhan dari sumber daya biotik dan abiotik pada suatu lingkungan yang digunakan atau dimanfaatkan oleh suatu spesies. Nah, dapat diartikan juga sebagai suatu posisi dari suatu spesies dalam menentukan kedudukannya di dalam suatu komunitas dan habitat yang ditempatinya, sebagai hasil dari adaptasi yang telah dicapainya dari penyesuaian secara fisiologis dan pola tingkah laku khusus dalam hal mengembangkan potensinya secara baik. Nah, sederhananya ruang ekologi itu merujuk pada posisi ataupun status yang unik yang dimiliki oleh suatu spesies tertentu yang sesuai dengan kondisi fisik yang ditempatinya serta peran yang dilakukannya di dalam suatu komunitasnya dengan tujuan untuk bisa menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Nah, mungkin cukup sekian pemaparan materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Ipi. Kemudian pemaparan akan disampaikan oleh Saudara Nendi Nugraha. Kepadanya disilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang relung ekologi atau nikel. Nah, konsep relung atau nikel. Menurut Grinnell dan Elman, nikel atau relung pertama kali ditemukan oleh Roswell Johnson, yaitu sekitar tahun 1910. Relung adalah tempat yang telah dikuasai oleh spesies. Jadi adalah suatu tempat yang disebut relung adalah merupakan suatu tempat yang dihuni oleh spesies tertentu. Menurut Clayton Eldon, kemudian Grinnell tahun 1914 mengungkapkan kata nikel mencakup berbagai hal yang mengatakan keberadaan suatu spesies di berbagai lokasi atau tempat, termasuk faktor abiotik yang berupa suhu, curah, hujan, kelembapan, serta faktor biotik yang berupa makanan, predator, pesaing, tempat penampungan, dan sebagainya. Adapun menurut George Huckington, dia berpendapat bahwa konsep relung ekologi memiliki relung ekologi multidimensi atau dimension hypervolume. Nah, relung ini digambarkan ke dalam ruang variabel lingkungan baik itu biotik maupun abiotik. Nah, pada setiap
kisaran toleransi terhadap faktor lingkungan ataupun berbagai macam sumber daya yang dimanfaatkan oleh spesies sebagai satu dimensi. Nah, ini merupakan gambaran dari ilustrasi relung menurut Hutchinson. Nah, di sebelah kiri merupakan suhu atau suhu ruang nikel. Hutchinson membagi menjadi dua prinsip, yakni relung fundamental atau fundamental nikel dan relung yang terrealisasi atau realized nikel. Nah, dua relung fundamental ditetapkan oleh sepasang variabel dalam ruang nikel ke dalam dua dimensi berupa sumber daya. Nah, dalam hal ini hanya satu dari dua spesies diperkirakan akan bertahan di daerah persimpangan atau menjadi sumbu tersebut. Kemudian garis-garis yang menghubungkan antar titik-titik ekuivalen dalam ruang nikel tersebut dan ruang biotop menunjukkan hubungan antara dua ruang distribusi dari dua spesies yang terlibat dari diperlihatkan di panel kanan sehubungan dengan kurva suhu standar versus kedalaman di danau dan musim panas. Sehingga dari hal ini kita bisa melihat adanya suatu perbedaan, baik itu dari secara kedalaman maupun suhu, dari bentuk maupun spesies yang hidup di dalamnya. Next. Nah, kemudian ada fundamental and realized nickel. Nah, di sini digambarkan adanya gambar konkret antara persaingan dalam memperoleh sumber daya, di mana ada perbedaan spesies serta kemampuan bertahan hidup dari relung tersebut, di mana dari gambar sebelah kanan adanya perbedaan warna. Perbedaan warna ini di mana yang berwarna coklat merupakan Citamalus dan yang berwarna abu adalah Balanus. Kemudian adanya perbedaan antara suhu, yaitu high tide, kemudian low tide, di mana ini merupakan di daerah lautan. Ada juga zona overlap, di mana spesies A dan spesies B, dan di tengahnya adalah merupakan type of food eaten, atau zona populasi yang berlebihan. Adapun diagram yang menunjukkan situasi distribusi spesies yang dikendalikan oleh dua variabel lingkungan, yaitu suhu dan kelembapan. Wilayah hijau dan kuning menggambarkan kombinasi suhu dan kelembapan yang dibutuhkan spesies untuk berlangsung hidup dan bereproduksi di habitatnya. Ruang sumber daya ini dikenal sebagai relung fundamental. Area hijau menggambarkan kombinasi sebenarnya dari dua variabel yang digunakan spesies ini di habitatnya. Bagian dari relung fundamental tersebut dikenal sebagai relung yang terrealisasikan. Selanjutnya, next. Adapun ekuivalen ekologi atau ecological equivalent. Ekuivalen ekologi merupakan sebutan untuk organisme yang mendiami tempat atau relung ekologi yang sama pada daerah yang berlainan, di mana komposisi dari tiap spesies akan berbeda di setiap daerah, tetapi ekosistem yang sama dapat berkembang di mana saja, asalkan habitat fisiknya memiliki kesamaan atau serupa meskipun letak geografinya jauh. Nah, di sini ada dua pemodelan, yaitu antara Montella auratica dan Debrotes sp. Merupakan dua katak dari spesies dari dua katak ya, dari wilayah yang berbeda tetapi memiliki kesamaan kondisi alam yang sama. Nah, di sini ada penjelasannya, yaitu misalnya katak Montella yang berasal dari Kepulauan Madagaskar di Amerika dan merupakan hewan endemik wilayah tersebut. Katak tersebut mempunyai relung yang sama dengan katak yang berasal dari Amerika Tengah dan Selatan, itu katak dari famili Dendrobatidae atau poison dartford. Nah, hal ini menunjukkan adanya suatu perbedaan pertumbuhan spesies tertentu walaupun dari segi lingkungan alam itu sama. Next. Kemudian ada penggantian sifat atau karakter displacement, siparti dan alloparti. Suatu spesies yang berada di daerah geografi yang berbeda atau terpisah oleh sesuatu barrier
dijuluki sebagai allopatrik. Nah, kemudian jika spesies berada di daerah yang sama namun relungnya berbeda disebut dengan simpatrik. Perbedaan pada spesies yang memiliki kerabat dekat akan bertambah jelas yang disebut dengan divergen. Pada populasi simpatrik, sedangkan pada populasi allopatrik perbedaan akan berkurang yang disebut dengan convergen, dan proses evolusi ini disebut dengan perubahan sifat atau karakter displacement. Selanjutnya, baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Lutfia. Baik, terima kasih kepada Saudara Nandi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Baik, seleksi alam. Menurut Darwin dalam bukunya yaitu The Origin of Species, yang pertama yaitu menyebutkan bahwa spesies diciptakan tidak langsung seperti bentuk saat ini yang ada pada saat ini, namun melewati berbagai evolusi dari spesies yang telah ada sebelumnya, yaitu pada zaman dahulu. Nah, kemudian ada mekanisme evolusi terjadi karena adanya sebuah seleksi alam. Nah, hal ini terjadi ketika di mana setiap populasi itu terdapat individu dengan masing-masing sifat yang berbeda-beda. Nah, sedangkan organisasi yang lain itu tidak memiliki sifat tersebut bisa menyebabkan turunnya jumlah populasi tersebut. Nah, selanjutnya itu ada seleksi alam. Seleksi alam sendiri itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada seleksi stabilisasi. Seleksi stabilisasi itu merupakan sebuah seleksi alam yang terjadi ketika terdapat fenotip yang ekstrim pada kondisi tertentu dan akan selalu terseleksi. Nah, contohnya yaitu ada tinggi tanaman yang akan ditindaklanjuti dengan cara menstabilkan seleksi. Contohnya itu ada tanaman yang pendek itu tidak dapat bersaing dengan tanaman yang tinggi. Nah, karena tanaman yang pendek itu tidak dapat mendapatkan sinar matahari dibandingkan dengan tanaman yang lebih tinggi. Nah, begitu pula dengan tanaman yang tinggi. Tanaman yang tinggi itu akan berpotensi memiliki potensi untuk rusak karena ada angin. Nah, kemudian maka yang bisa bertahan itu yaitu tanaman yang memiliki tinggi dengan tinggian sedang. Nah, kemudian ada seleksi mengarah, yaitu seleksi yang merupakan seleksi yang dapat menyebabkan frekuensi alel atau gen yang terdapat di suatu tempat itu mengalami suatu pergeseran distribusi sifat ekstrim populasi. Nah, contohnya yaitu ada rekaman fosil beruang hitam di Eropa, di mana beruang hitam itu akan mengalami penurunan ukuran ketika pada periode interglasial dan akan mengalami peningkatan pada periode glasial. Nah, selanjutnya itu ada seleksi memisahkan atau desurveying atau disruptive selection. Nah, seleksi itu sendiri merupakan seleksi alam yang terjadi ketika faktor-faktor lingkungan itu mengambil bentuk terpisah atau mengarah pada heterozigot. Nah, contohnya yaitu populasi burung finch atau burung kutilang yang memiliki 3 jenis paruh, yaitu ada paruh besar, paruh kecil, dan paruh sedang. Nah, selanjutnya itu ada spesies dan spesiasi. Spesies sendiri merupakan satu kelompok populasi yang masing-masing anggotanya memiliki kemampuan untuk saling mengawini satu sama lain, sehingga mampu menghasilkan suatu keturunan yang bisa hidup atau viabel dan fertil atau mati. Untuk menghindari interbreeding atau pernikahan kekerabatan itu bagi spesies yang berbeda dari nenek moyangnya, maka harus dilakukan isolasi. Nah, isolasi yang paling efektif itu yaitu isolasi geografi, yaitu kelompok atau populasi dihalangi oleh keadaan fisik lingkungannya. Nah, terdapat faktor yang mengakibatkan adanya isolasi produksi
dan tidak reproduksi. Yang pertama yaitu ada hambatan prazigotik, yaitu hambatan yang terjadi ketika sebelum terbentuknya zigot, yaitu terjadinya suatu perkawinan atau terhambatnya pembuahan sel telur. Nah, kemudian ada hambatan pasca zigotik, yaitu hambatan yang terjadi ketika sesudah terbentuknya zigot atau menurunnya daya hidup zigot sehingga perkembangan dari zigot itu terganggu untuk menjadi sebuah organisme yang fertil. Nah, kemudian ada spesies dan spesiasi. Dua cara umum untuk melakukan spesiasi berdasarkan aliran gen di antara populasi itu ada dua. Yang pertama ada spesiasi alopartik. Nah, spesiasi alopartik itu sendiri merupakan sebuah spesies baru yang terbentuk karena adanya isolasi geografik, yaitu terjadi karena adanya suatu peristiwa-peristiwa geologi seperti terbentuknya gunung, terus ada bukit, terus juga pergeseran glasier. Nah, contohnya yaitu ada evolusi burung kutilang. Nah, kemudian ada spesiasi simpatrik. Spesies simpatrik sendiri itu merupakan spesies baru yang telah muncul pada lingkungan populasi tertua yang terjadi akibat dari isolasi genetik atau reproduksi. Nah, contohnya yaitu ada evolusi Arabidopsis thalioma dan Arabidopsis arenosa, kemudian ada Arabidopsis suecica. Nah, semua itu masih termasuk dalam famili Brassicaceae. Nah, selanjutnya ada seleksi buatan. Seleksi buatan sendiri itu merupakan sebuah seleksi yang dilakukan oleh manusia dengan tujuan itu untuk beradaptasi dengan tanaman maupun dengan hewan, yaitu untuk kepentingannya sendiri. Nah, contohnya sendiri itu ada manusia dan hewan. Ada juga manusia atau dengan peliharanya maksudnya. Nah, kemudian ada jagung dan manusia, dan juga misalnya ada manusia dengan sapi. Nah, domestika sendiri itu, peristiwa domestika sebenarnya terjadi karena dua alur yang saling mempengaruhi dan bisa membawa perubahan atau ekologi dan sosial maupun genetika pada manusia ataupun terhadap organisme yang dipelihara. Nah, domestika sendiri itu merupakan sebuah hubungan yang saling menguntungkan jika tujuannya itu untuk saling memberikan keuntungan atau mutualisme, bukan saling untuk eksploitasi. Nah, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Untuk selanjutnya kita bisa berdiskusi melalui WhatsApp group. Silakan jika ada pertanyaan bisa ditanyakan di sana. Dari kami cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.